Dan layaknya sepasang mempelai, mereka harus melewati malam pertama. Dan malam pertama Nuri, seorang anak yang bahkan belum menjejakkan umur yang pantas untuk menikah, harus rela tubuhnya dinikmati oleh sosok yang mengerikan. Ia harus bersetubuh dengan Kiai Sungulangkir, sosok kerbau hitam cacat yang sangat berbau busuk, layaknya bangkai yang sudah membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Weh, udah lama nih gak intro kayak gitu nih. Selamat datang teman-teman di podcast Bagi Horor. Selamat malam. Dan hari ini kita akan melanjutkan part kedua ya, dari sebuah cerita dari Bang Dioseta yang berjudul Tumbal Manten. Setelah kemarin kita menyelesaikan part 1, sekarang kita akan melanjutkan ke part kedua. Pokoknya seperti biasa ya, sosial media dari Bang Dioseta, dari mulai Twitter, YouTube, Karya Kasa, Instagram, itu semua ada di deskripsi dari episode ini linknya. Jadi buat yang mau cari tahu cerita baru dari Bang Dioseta atau cerita-cerita yang lain, kayak cerita-cerita kemarin kan lumayan pendek tuh. Beberapa cerita dari Bang Dioseta kan ada yang kayak cuma spin off-nya gitu ya, petualangan pendek gitu. Kalian bisa cari aja di Karya Karsa dari Bang Dioseta. Oke, sekarang kita lanjutkan Tumbal Manten dari Bang Dioseta, teman-teman. Langsung aja kali ya, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tumbal Manten Part 2 by Dioseta. Warga desa itu percaya bahwa desa Sandi Alas memiliki penguasa alam gaib. Dialah yang menguasai desa dan hutan di sekitarnya. Warga menyebutnya dengan nama Ndoro Kantur. Dinda berpendapat bahwa warga setengah memuja sosok itu dan selalu melakukan ritual rutin untuk memberi seserahan setiap waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu hal yang paling mengerikan. Setiap 10 tahun sekali, warga desa diminta mempersembahkan seorang pengantin untuk Ndoro Kantur. Perempuan itu dipilih dengan menjatuhkan wangsit berupa weton dan tanggal. Ndoro Kantur sendiri adalah bau rekso yang dipercaya oleh warga desa Sandi Alas sebagai sosok yang menjaga desa dan memberi berkah untuk setiap hasil tanah mereka. Siapapun yang terpilih, entah itu perempuan dewasa atau anak-anak, harus diserahkan pada Ndoro Kantur untuk dinikahkan dengannya. Kali ini, yang terpilih adalah Nuri, adik dari Dinda yang masih duduk di bangku SMP. Pengantin demit? Masih ada hal begituan? Tanyaku. Iya mas, adikku yang jadi korban. Terus Pak Sukar gimana? Dinda menggeleng dan mulai menangis lagi. Bukan hanya Pak Sukar, hampir semua kepala desa itu nolak untuk membantu. Mereka semua tidak mau ikut campur dengan tradisi desa lain, apalagi berhubungan dengan sosok bau rekso. Aku pun menghela nafas. Wajar saja, sebagai seorang kepala desa, mereka pasti merasa bertanggung jawab pada warganya. Salah mengambil keputusan, bisa-bisa warga mereka ikut kena imbasnya. Ya sudah, bawa aku ke sana. Kemana mas? Desaku? Iya, desamu. Siapa tahu aku bisa bantu. Dinda menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Iya, tampakku gak kelihatan kayak orang yang bisa nolong kamu sih.
Tapi daripada gak sama sekali kan? Ucapku. Aku tahu ibu dan bapak tidak akan mengizinkanku bila pamit untuk ke desa Dinda. Aku pun berpamitan dengan menulis pada sebuah kertas dan meninggalkan di amben depan rumah. Ini gak apa-apa mas, gak pamit. Udah gak apa-apa, mereka bakal ngerti kok. Kami pun berjalan kaki menuju desa Dinda yang katanya berjarak 2 jam dari desaku. Sepanjang perjalanan, Dinda menceritakan bagaimana Nuri dikurung di sebuah rumah hingga sosok-sosok pocong yang menjaga setiap sudut rumah. Sesepuh desamu itu udah keterlaluan, ucapku. Iya mas, aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Aku tahu kami akan melalui perjalanan malam. Berkaca dari kejadian kemarin, aku pun sudah bersiap membawa batang dan akar daun kelor serta beberapa benda yang sering kami gunakan untuk melawan demit. Terlebih, aku harus bersiap bila terjadi hal yang sama pada Dinda seperti kemarin. Nih, sambil perjalanan, kamu baca-baca ini ya, ucapku sembari memberikan sebuah sobekan kertas dengan beberapa kalimat. Sang ireng jeneng mukso pangreksan, sang ening mening jati rasane, lakune ora katon, pangrasane manusa. Bismillahirrahmanirrahim. Car mancur cahyaning Allah, sungsum balung rasaning pangeran, getih daging rasaning pangeran, otot lambat-lambat rasaning pangeran, kulit wuluh rasaning pangeran, yo ingsun mancuring Allah. Ini apa mas? Tanya Dinda. Itu doa atau mantra, sebuah permohonan pada Yang Maha Kuasa untuk menyucikan dan memberkati diri kita agar terlindungi dari hal buruk. Mukso pangrekso, jawabku. Dinda mengerti. Sepanjang perjalanan, ketika mulai merasa tidak nyaman dengan gelap dan dinginnya malam, ia menggumamkan kalimat itu terus-menerus. Terlepas ia bisa melafalkannya dengan benar atau tidak. Setidaknya, sepanjang perjalanan malam ini, pikirannya tidak kosong dan mengurangi kemungkinan pikirannya dikuasai oleh sosok jahat. Kami melintasi beberapa desa dan melalui beberapa hutan kecil untuk sampai di desa Sandi Alas. Jelas, aku merasakan ada yang memantau Dinda dari jauh. Dan aku bisa memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia. Makhluk yang ngerasuki kamu itu kiriman warga desamu? Tanyaku. Hah? Saya nggak tahu mas. Saya sendiri nggak tahu makhluk apa yang ngerasuki saya waktu itu. Jawabnya dengan polos. Aku mengangguk mengerti. Memang, Dinda tidak melihat langsung sosok yang merasukinya. Makhluk itu malah memilih untuk menerorku, seolah berniat untuk memberiku peringatan. Memangnya makhluk apa mas? Tanya Dinda penasaran. Memangnya makhluk apa mas? Tanya Dinda penasaran. Saat itu aku dan Dinda sedang melintasi hutan terakhir sebelum sampai ke desa Sandi Alas. Aku ingin menjawabnya. Namun aku jelas merasakan bahwa makhluk itu berada di sekitar kita. Nanti mas ceritakan saat sudah sampai di desa ya. Dinda mengangguk mengerti. Namun niatku untuk menjaga suasana saat itu terhenti dengan pemandangan di depan kami. Pocong yang terbungkus kain jarik itu melayang, melintas di depan kami. Baru saat ini aku melihatnya dengan jelas. Wajah busuk pocong itu adalah wajah kakek-kakek yang sangat tua. Hanya tersisa sedikit gigi yang menghitam dari mulut yang berlumuran darah. Wujud dan kehadirannya saat itu memastikan padaku bahwa makhluk itu adalah sosok yang berbahaya. Itu apa mas?
Tanya Dinda yang lemas seketika saat melihat wujud itu. Udah, jangan hiraukan. Baca terus doa-doa itu. Jangan sampai kita lengah. Balasku. Tak jauh berbeda dengan Dinda. Mulutku hanya terus membacakan doa terus-menerus. Sementara itu, sosok pocong itu kembali muncul, melintas di belakang kami, memutari kami. Ia semakin mendekat. Namun aku juga tahu bahwa doa-doa kami juga membuat sosok itu tidak nyaman. Seolah marah dengan perbuatan kami. Pocong itu menggeram, memamerkan wajah mengerikannya. Mas, gimana ini? Jangan gentar. Kalau dengan makhluk itu saja kita takut, kita gak mungkin bisa nyelamatin adikmu. Dinda mengerti. Dia benar-benar takut, namun terlihat ia berusaha menunjukkan keberaniannya yang tersisa. Seiring dengan doa yang terus kami ucapkan, pocong itu pun perlahan menjauh. Aku tahu, makhluk itu tidak akan bisa berbuat banyak ketika kami tersadar dan berada dalam perlindungan yang Maha Pencipta. Ingat, setan kayak gitu, itu gak punya kuasa apapun untuk menyakiti manusia. Bila manusia itu teguh pada Sang Pencipta, dia membutuhkan perantara manusia untuk melakukan niatnya. Kita harus lebih hati-hati dengan makhluk yang sudah mengikat perjanjian dengan manusia. Jelasku untuk membuat Dinda sedikit lebih tenang. Tapi pada kenyataannya, aku sendiri masih belum mengerti bagaimana bila aku harus menghadapi makhluk yang lebih dari pocong tadi di desa Dinda nanti. Malam sudah melewati puncaknya. Aku merasakan ketegangan perjalanan kami mulai memudar. Dinda menuju ke satu arah, di mana cahaya-cahaya sudah mulai terlihat. Itu mas, itu desa Sandialas, ucap Dinda. Belum sempat kami memasuki desa itu, aku dibuat kaget dengan arca-arca kecil berwujud kupolo yang terletak di pinggir-pinggir hutan yang menggapit jalan menuju desa itu. Tak hanya itu, gapura desa Sandialas pun terbuat dari batu, dihiasi dengan relief layaknya candi-candi zaman dulu, dengan sosok Buto Kala yang menjaga di atas gerbangnya. Ini mirip candi ya? Ucapku. Iya mas, memang ada beberapa candi kecil di sudut terdalam desa yang menyatu dengan hutan. Desa kami berdiri di atas tanah bekas kompleks keraton zaman dulu. Jelas Dinda. Aku tidak menyangka desa Sandialas masih seperti ini. Dilihat dari arsitektur dan dekorasi tiap rumah, mungkin mereka masih kental dengan kepercayaan zaman dulu. Tapi peninggalan-peninggalan zaman dulu paling hanya berwujud batu-batu aja mas. Semua relief, arca, dan dekorasi di gapura tadi itu buatan warga desa sini sendiri. Dulu. Jelas Dinda. Memang benar ucapan Dinda. Suasana candi itu hanya ada di beberapa titik desa. Namun walaupun bukan bagian dari candi aslinya, arca-arca itu terlihat sudah sangat lama berada di sana. Itu mas, di bangunan itu, ucap Dinda. Ada sebuah rumah kayu yang terpisah dari rumah-rumah tinggal warga. Bangunannya cukup kuno, tapi dekorasinya terkesan cukup antik. Dinda ingin segera mengajakku ke sana, namun dengan cepat aku menahan dan menariknya. Jangan, ucapku. Aku merasa ada yang tidak biasa dengan bangunan itu. Ada perasaan yang membuatku merinding, bahkan membuatku takut. Padahal selama ini aku belum pernah setakut ini, walaupun melihat demit seserem apapun di desa. Belum sempat memutuskan untuk melakukan apa, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang kami. Apa urusanmu bocah-bocah? Hah? Seorang kakek. Kakek yang begitu tua yang aku rasa bahwa seharusnya berjalan pun ia akan sulit. Satu matanya memutih, seolah kehilangan penglihatan. Namun wajahnya yang menghitam membuatku dan Dinda sama sekali tidak nyaman menatapnya. Boten kek, ndak, kami cuma jalan-jalan.
Balasku. Kakek itu menatap kami dengan wajah mengancam. Kau itu ndak cocok buat bohong, ucap kakek itu. Seketika malam itu menjadi semakin dingin. Bulu kuduku berdiri dan sesuatu yang mengerikan terasa semakin mendekat. Mas, itu apa? Tanya Dinda yang seketika wajahnya berubah menjadi pucat. Setelah ucapan itu, tiba-tiba di salah satu pohon terlihat sosok perempuan yang tergantung terbalik dengan leher yang hampir putus. Suaranya terdengar parau namun mengerikan. Sayangnya, itu hanya permulaan. Seolah memang berniat mengepung kami. Dari berbagai sisi tempat ini, terlihat makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan dengan sosok perempuan tadi. Mereka seperti sosok manusia yang tubuhnya tidak utuh dan penuh dengan borok luka. Kalau kalian memang berniat mencegah pernikahan Doro Kantur, sebaiknya kalian saya singkirkan dulu. Saat itu, aku merasa benar-benar dalam bahaya. Dengan segera, aku menarik tangan Dinda untuk bergegas, berlari meninggalkan tempat itu. Percuma, ucap kakek itu tepat setelah kami meninggalkannya. Kami berlari secepat mungkin, menjauh dari kakek itu. Namun sepanjang kami berlari, suara tawa makhluk-makhluk yang berwujud mengerikan terdengar di kanan dan kiri kami, seolah mengiringi kepergian kami. Gila. Ini gila. Desa ini menyimpan sesuatu yang berbahaya. Rumahmu di mana? Di mana rumahmu? Ha? Tanyaku. Setelah tikungan kedua, Mas. Aku berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Dinda, sembari mencari kemungkinan keberadaan warga lain di desa. Namun di waktu seperti ini, hampir tidak mungkin ada warga yang terjaga. Saat hendak mencapai rumah Dinda, aku pun terhenti. Lampu rumah Dinda menyala, pintu rumahnya terbuka. Ada pemandangan tidak biasa yang bahkan terlihat dari jauh. Di halaman rumah itu terlihat kereta kencana terparkir bersama sosok-sosok manusia yang dirantai menariknya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, namun sepasang suami istri terlihat sedang bersujud hingga kepalanya menyentuh tanah pada sosok mengerikan. Walau tidak melihatnya dengan jelas, aku sangat yakin bahwa sosok itu lebih dari sekedar setan atau dedemit biasa. Apa yang ibu bapak lakukan? Suara Dinda terbata-bata. Diam. Aku menutup mulut Dinda dan membawanya menjauh. Ulangi dalam hati mantra yang kuberikan tadi. Jangan terputus, perintahku. Dinda yang dilanda ketakutan dan kebingungan hanya bisa menurut padaku. Kami berdua pun hanya bersembunyi di jalan-jalan perbatasan antar rumah sembari berharap doa-doa kami bisa menyelamatkan kami. Kereta kencana itu pergi. Setan-setan berwujud manusia menariknya dengan wajah dan tubuh yang penuh dengan luka. Suaranya bukan seperti kereta kuda yang bergerak membunyikan lonceng, namun lebih terdengar suara mengerikan dari rintihan manusia-manusia yang menarik kereta itu. Mereka sudah pergi, ucapku. Aku mengajak Dinda kembali mengawasi rumahnya. Tapi Dinda tidak bergerak. Wajahnya pucat, sembari terus memandang ke arah berlawanan arah dengan arah rumahnya. Sesuatu di sana membuatnya begitu ketakutan. Kakek itu, ucap Dinda terbata-bata. Aku pun memastikannya.
Dan benar, mendapati kakek itu tengah berdiri tak jauh dari pandangan kami. Tawanya menyeringai, seolah mengincar kami. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada sebuah gerobak besar yang juga ditarik oleh setan-setan berwujud manusia dengan tubuh yang tidak utuh. Sebagian dari mereka hanya memiliki kaki tanpa memiliki tangan. Rantai tua terikat di tubuh mereka, seolah keberadaannya tak lebih selain untuk menarik gerobak lagi. Bahkan beberapa di sisi samping hanya tubuh tanpa kepala yang tubuhnya juga terikat dengan gerobak itu. Kakek itu pun berjalan mendekati kami. Aku ingin membawa Dinda berlari lagi. Namun di belakang kami, tengah berbaris, sosok makhluk beraneka wujud, seolah tengah menyambut kakek itu. Jangan jauh-jauh dari aku ya, ucapku yang segera menukar posisiku dengan Dinda. Batang kelor yang biasa digunakan bapak sudah tergenggam di tanganku. Walaupun aku tahu, aku butuh lebih dari ini untuk bisa selamat dari masalah ini. Gimana mas? Aku tidak menjawab perkataan Dinda. Namun seandainya cara-cara bapak tidak mempan untuk menghentikan mereka, mungkin aku harus mencoba sesuatu yang pernah diajarkan oleh eyang-eyangku dulu. Batang kelor itu hanya ditakuti setan-setan alas. Tenang saja, kalian tidak butuh itu, ucap kakek itu. Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya. Tapi tepat saat mereka mendekat, tiba-tiba kakek dan pengiring-pengiringnya, bahkan gerobak itu, menembus kami berdua. Jelas kami bingung dengan apa yang terjadi. Terlebih, kami melihat kerbau yang aneh di dalam gerobak itu. Baunya busuk, matanya seolah tidak memandang apapun. Lidahnya selalu menjulur dan tubuhnya penuh dengan borok. Apa kakek itu setan? Kenapa dia bisa nembus kita gitu aja? Tanya Dinda. Mungkin, tapi aku takut bila justru sebaliknya. Aku pun mengajak Dinda untuk bergegas menuju rumahnya. Terlihat kedua orang tua Dinda sudah menunggu di depan pintunya, seolah menyambut kedatangan kakek itu. Ibu. Dinda berteriak, namun ibu Dinda seolah tidak mendengar apapun. Pak, Dinda pulang, Pak. Sial, aku tidak menduganya. Penyebab kami berdua bisa melihat setan-setan ini bukan karena mereka menampakkan diri. Tapi, kakek setan itu mengirim kami ke alam gaib. Aku beberapa kali mencoba menyentuh ayah dan ibu Dinda, namun gagal. Dinda pun bingung. Ia terduduk menangis meratapi apa yang terjadi pada kami. Mati? Apa kita sudah mati? Tangis Dinda. Aku memperhatikan setiap bagian tubuhku dan mencoba mengerti tentang apa yang terjadi. Aku memang gak tahu rasanya mati ya, tapi aku yakin bukan kayak gini deh, ucapku. Malam itu segera berakhir. Matahari mulai terbit menampakkan sinarnya bersama kedatangan kakek yang disebut Mbah Sepuh oleh ayah dan ibu Dinda. Wajah ibu Dinda terlihat sedih, tapi sebagian dirinya seolah mendorongnya untuk tegar. Terlebih saat ia menoleh ke sebuah peti yang diturunkan oleh kereta kencana itu. Sementara sang ayah terlihat lebih siap dengan semuanya. Apa tidak ada cara lain selain cara ini? Tanya ibu Dinda. Sejak dulu memang tidak ada cara lain. Sejak turun-temurun hanya Kiai Sungu Langkir dan leluhurnya yang menjadi perantara pernikahan ini. Aku tak henti-hentinya menggeleng, mendengarkan setiap perbincangan mereka. Semua yang mereka katakan benar-benar tidak masuk akal di dalam pikiranku. Nuri, enggak, Nur. Dinda menangis mendengarnya, namun tidak dengan kedua orang tuanya, yang mereka perbincangan begitu mengerikan. Hari ini,
akan dilaksanakan semua ritual dan upacara pernikahan gaib antara Nuri dan sosok Bau Rekso, penguasa desa Sandi Alas. Doro, Kantur, dan layaknya sepasang mempelai, mereka harus melewati malam pertama. Dan malam pertama Nuri, seorang anak yang bahkan belum menjejakkan umur yang pantas untuk menikah, harus rela tubuhnya dinikmati oleh sosok yang mengerikan. Ia harus bersetubuh dengan Kiai Sungulangkir, sosok kerbau hitam cacat yang sangat berbau busuk, layaknya bangkai yang sudah membusuk. Menjijikkan, mengerikan, entah kata-kata apa lagi yang terbayang di pikiranku. Dan sebegitu teganya orang tuanya sendiri yang menikahkan mereka. Tolong mas, tolongin Nuri mas, ini terlalu kejam, tangis Dinda. Benar, aku tidak boleh tinggal diam. Aku yakin ada yang bisa kulakukan untuk menolong Nuri. Entah mungkin dengan sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan desa-desa ini, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan garis darahku. Garis darah Sambara. Part 2, Tumbal Manten by Dioseta berakhir sampai di sini. Ya teman-teman, kita akhiri dulu part 2 dari Tumbal Manten sampai di sini dulu, karena ini adalah akhir. Kalau dalam bentuk tulisan, ini adalah akhir dari part 1 yang judulnya adalah Sang Bau Rekso. Nanti di part kedua, dalam bentuk tulisan itu akan berjudul Pengantin di Tengah Hutan. Kita akan lanjutkan di part ketiga berarti ya teman-teman. Kita akhiri dulu sampai di sini para sobat horor. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Dioseta yang sudah membagikan kisah Tumbal Manten ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.